Saya ini boleh katakan pendamping yang diberikan kuasa oleh keluarga ahli waris Pak Kosim untuk menguruskan perihal sengketa ini. Tentu dalam hal-hal yang sifatnya non litigasi. Karena kalau litigasi ini bukan kapasitas, saya tidak punya kewenangan karena saya bukan advokat dan juga bukan pengacara gitu. Jadi dalam hal yang non litigasi, musyawarah kekeluargaan, mendampingi ke BPN, kemudian pokoknya hal yang sifatnya non litigasi saya masih bisa maju. Tapi kalau sudah litigasi beracara di pengadilan, tentu nanti kita akan gunakan pengacara kalau tidak yang bersangkutan langsung yang maju, artinya sebagai ahli waris. Jadi beginilah kronologisnya barangkali terkait dengan persoalan yang ada hubungannya dengan BPN Kabupaten Ciamis, bahwasanya ada sengketa tanah. Sengketa tanah ini sebetulnya tanah warisan. Jadi ketika namanya Kosim tuh pemilik tanah itu, namanya Kosim meninggal dunia pada tahun 2017. Dia meninggalkan 6 anak sebagai ahli warisnya. Nah, ketika anaknya itu yang merupakan ahli waris Pak Kosim itu mau mengambil daripada tanah warisannya itu, tiba-tiba tanah itu ada yang mengakui, ada yang mengklaim, dan bukan siapa-siapa yang mengklaimnya itu adalah pamannya sendiri, adik daripada ibu ahli waris. Bahkan bukan hanya sekedar mengklaim begitu saja, tapi dia ada semacam pengakuan bahwa tanah itu sudah disertifikatkan. Berawal dari sanalah terjadi sengketa, kemudian mereka minta tolong kepada saya untuk bagaimana menguruskan tentang persoalan ini. Maka langkah awal yang saya lakukan ketika itu adalah dengan mengirim surat ke Kelurahan Sindang Rasa. Kebetulan mereka semua berdomisili di wilayah Kelurahan Sindang Rasa. Saya kirimkan surat minta kepada Kelurahan Sindang Rasa untuk bagaimana memfasilitasi musyawarah kekeluargaan di antara mereka itu. Maka singkat cerita terjadilah musyawarah itu. Dalam musyawarah itu sempat saya tanyakan kepada pihak yang mengklaim, yang mengakui, yaitu paman daripada ahli waris. Yang hadir ketika itu adalah istri daripada paman ahli waris yang namanya Kustadi Ahli Gopur. Saya sempat tanya, apa dasar daripada kepemilikannya itu? Dia akan mengakui bahwa tanah itu dibeli oleh dia, oleh Kustadi Ahli Gopur itu pada tahun 1986 langsung kepada Pak Junaidi. Nah, ketika saya tanyakan bukti daripada transaksi jual belinya itu dalam bentuk kwitansi, maka pihak Kustadi Ahli Gopur yang ketika itu diwakili oleh istrinya saat terjadi musyawarah di kelurahan, dia tidak bisa memperlihatkan kwitansinya dengan alasan hilang. Kemudian saya tanyakan bahwa ini katanya sudah disertifikatkan. Saya minta sertifikat aslinya. Dia, istri Pak Kustadi Ahli Gopur itu tidak bisa memperlihatkan sertifikat asli. Itu juga sama alasannya hilang juga atau lupa nyimpan dan sebagainya lah. Jadi tapi dia bawa daripada fotokopinya ketika itu. Selesailah singkat cerita musyawarah kekeluargaan di Sindang Rasa itu, di Kelurahan Sindang Rasa. Maka setelah proses musyawarah kekeluargaan di Sindang Rasa itu selesai, selang beberapa lama ada WA, ada pesan melalui WhatsApp dari istri Kustadi Ahli Gopur, pihak yang mengklaim. Dalam pesan itu dia mengatakan secara garis besarnya menyerahkanlah, silahkanlah kalau mau tanah, bahkan kalau mau dijual juga silahkan. Artinya sudah menyerahkan. Nah, tapi karena ini tanah sudah disertifikatkan, meskipun sudah diserahkan dan sudah menyilahkan untuk dijual, ini akan bermasalah karena sudah bersertifikat. Maka kemudian saya kirim surat ke BPN ini kaitannya gitu. Saya kirim surat ke BPN dengan perihal permohonan pembatalan sertifikat. Nah, ketika saya kirim surat ke BPN, BPN merespon, kemudian terjadilah mediasi yang pertama. Mediasi yang pertama itu yang hadir adalah pihak daripada ahli waris
keluarga Pak Kosim, anak-anak Pak Kosim. Jadi keluarga Pak Kustadi, pihak paman daripada ahli waris tidak dihadirkan Pak Kustadi Ali Gofur ketika itu. Nah, dari mediasi pertama itulah maka muncul suatu dokumen yang berupa kwitansi, yang dokumen yang tersimpan di kantor BPN Kabupaten Ciamis itu adalah dokumen kwitansi di mana di sana tertera Kustadi Ali Gofur sebagai yang membayar, artinya yang membeli daripada tanah. Kemudian Pak Kosim adalah sebagai penerima pembayaran itu, artinya sebagai penjual daripada tanah. Dan kwitansi ini pada tahun 1996 ada tanda tangan di sana, ada tanda tangan Pak Kosim sebagai penerima. Tapi ini kwitansi ini kan bertentangan, kontradiktif dengan surat jual beli yang disimpan yang ada pada tangan ahli waris. Dalam surat jual beli tanah yang di atas kertas bermaterai ini jelas dinyatakan bahwa Pak Kosim ini telah membeli tanah daripada ahli waris Pak Joni dengan nama D. Tatang SJ. Nah, itu terjadi surat jual beli tanah itu pada tahun 1997. Nah, maka ini jelas berbeda dengan pengakuan daripada pihak Kustadi Ali Gofur. Jadi Kustadi Ali Gofur ini mengakui dia membeli tanah dari Junaidi langsung pada tahun 1986. Terus di berkas BPN di dokumen justru terjadi pembelian bukan antara Kustadi Ali Gofur dengan Junaidi. Di dalam kwitansi justru Pak Kustadi Ali Gofur dengan Pak Kosim, dan itu pada tahun 1996. Ini dari tahun sudah jauh berbeda. Sementara yang ada di tangan ahli waris surat jual beli lengkap dengan saksi-saksinya, 4 saksi, 2 saksi sudah meninggal dan 2 saksi masih hidup. Itu justru Pak Kosim yang membeli tanah dari Pak Junaidi pada tahun dari ahli waris Junaidi, yaitu Pak Tatang SJ. Nah, ini pada tahun 1997. Jadi ada 3 versi ini. Maka setelah itu saya kirimkan somasi. Saya somasi daripada BPN, bagaimana BPN ini sudah melakukan suatu hal yang tidak sesuai dengan prosedur sebagaimana seharusnya sebuah sertifikat dibuat. Karena ini sertifikat ini kan hanya bermodalkan pensertifikatan pendaftaran tanah oleh Pak Kustadi Ali Gofur ini hanya bermodalkan SPPT. Maka ketika hanya bermodalkan SPPT, karena SPPT ini bukan bukti kepemilikan, untuk bisa diterima didaftarkan di BPN perlu dilengkapi dengan dokumen-dokumen lain. Di antaranya seperti SKT, surat keterangan tanah, atau dalam mungkin di istilah lain surat keterangan tentang kepemilikan dan kepenguasaan tanah. Ini yang dikeluarkan oleh kelurahan yang menyatakan bahwa tanah itu betul-betul milik yang bersangkutan. Kemudian ada surat keterangan tidak sengketa. Ini surat keterangan tidak sengketa ini dibuat oleh kelurahan dengan saksi-saksi tokoh masyarakat yang bisa dipercaya. Biasanya RT RW. Nah, sementara di dokumen yang ada di BPN ini tidak ada SKT, tidak ada surat keterangan tidak bersengketa, tidak ada surat keterangan riwayat tanah. Ini jelas dokumen tidak lengkap. Maka seharusnya ketika dokumen tidak lengkap, pihak BPN harusnya menolak pendaftaran daripada Kustadi Ali Gofur. Tidak diproses menjadi sertifikat, tapi justru ini justru diproses. Nah, ternyata di Tenggarai setelah disomasi kemudian BPN mengundang untuk mediasi yang kedua, dihadirkan pihak Kustadi Ali Gofur. Ketika itu hadir bersama istrinya. Di sini semakin jelas, semakin tegas, ternyata kwitansi yang tersimpan di kantor BPN Kabupaten Ciamis ini tidak diakui oleh Kustadi Ali Gofur sendiri. Ini sangat ironis. Jadi ketika BPN dalam mediasi menanyakan, Bapak pernah membeli tanah ini dari Pak Kosim?
Saya tidak pernah. Ini kwitansi ini saya tidak pernah. Jadi kwitansi itu dibantah oleh Pak Kustadi Ali Gofur. Dan ketika saya lihat tanda tangan Pak Kosim yang ada di dalam surat jual beli tanah dengan tanda tangan Pak Kosim yang ada dalam kwitansi yang tersimpan di kantor BPN Kabupaten Ciamis jauh berbeda. Jadi ini sudah terjadi penandatanganan palsu. Jadi tanda tangan Pak Kosim sudah dipalsukan. Atas dasar itulah maka semakin yakin bahwa ini telah terjadi pemalsuan dokumen. Nah, ketika saya sempat tanyakan siapa yang kira-kira yang melakukan daripada itu, nah pihak dari Pak Kustadi Ali Gofur yang waktu itu adalah istrinya, dia tidak tahu menahu, katanya saya sudah menyerahkan ke kelurahan untuk bagaimana dibuatkan sertifikat. Maka ditenggarai, indikasi, diduga kuat pihak kelurahan lah yang telah membuat daripada kwitansi palsu, dokumen palsu tersebut yang berbentuk kwitansi. Kita tidak tahu siapa pegawai kelurahannya, kita nggak tahu. Makanya saya layangkan juga somasi ke kelurahan. Ini saya kirim somasi ke kelurahan ini pada hari Senin kemarin. Jadi Senin dengan Senin ini sudah 8 hari. Saya kasih waktu 10 hari. Nah itulah kalau BPN ini ya jelas dia sudah menggunakan kwitansi yang nyata-nyata palsu sebagai alasan untuk membuat daripada sertifikat tanah. Makanya terhadap BPN ini saya akan laporkan, akan digugat, akan saya adukan. Pertama terkait dengan masalah perdatanya, yaitu perbuatan melawan hukumnya itu. Perbuatan melawan hukumnya nanti ranahnya adalah pengadilan. Apakah itu PT UN, apakah itu pengadilan negeri, itu pengadilan agama, ini nanti bagaimana kita nanti setelah kita analisa lebih mendalam. Kemudian yang kedua adalah aspek pidananya, karena ada pasal 263 dalam KUHP itu ya, BPN sudah menggunakan daripada dokumen palsu itu. Nah, jadi kita akan ajukan juga, akan laporkan juga yang terkait dengan pidananya. Barangkali ini ranahnya nanti ke Polres, ke kepolisian, ke pihak kepolisian. Nah, kelurahan nanti sebagai turut tergugat. Jadi dalam gugatan itu, dalam PMH itu, saya ada tuntutan ganti rugi. Di samping bagaimana pembatalan daripada sertifikat daripada tanah itu, ada tuntutan ganti rugi. Karena jelas dengan keluarnya sertifikat itu, si pemilik tanah yang sah ini adalah dirugikan. Gitu, dirugikan. Saya hitung kalau sekian puluh tahun, 20 tahun lah, dari mulai 2000 sekarang 2020, 20 tahun, kalau tanah itu dikontrakan satu tahunnya 5 juta, 5 kali 20 100 juta, itu kerugian material. Adapun kerugian yang imaterial, tekanan pemikiran, kecemasan, keresahan dan lain-lain yang terkait dengan masalah tanah itu, saya nilai dengan 400 juta. Jadi genapnya antara kerugian material dengan kerugian imaterial, saya tuntut ganti rugi 500 juta. Barangkali itu kronologis, kemudian langkah-langkah yang akan saya ambil dalam proses penyelesaian sengketa ini, ya ujung-ujungnya akan ke pengadilan. Karena kesepakatan yang sudah terbangun waktu mediasi kedua, ternyata kesepakatan itu cacat. Jadi kesepakatan yang tidak sah karena tidak memenuhi persyaratan sahnya sebuah perjanjian. Kan syarat dalam hukum perdata itu ada syarat sah sebuah perjanjian itu di samping kesepakatan dari pihak kedua belah pihak, ada kecakapan, kemudian tentang hal tertentu jelas, kemudian ada sesuatu yang menyangkut yang halal. Ini yang keempat ini yang tidak terpenuhi, karena ini jelas yang menghibahkan tanah itu dalam kesepakatan itu kan ada pernyataan bahwa Pak Kustadi Ali Gofur menghibahkan tanah kepada ahli waris ketika di mediasi kedua itu. Pernyataan itu sudah dituangkan di atas materai, kemudian ditandatangani bersama. Waktu itu saya sebenarnya tidak mau tanda tangan, tapi karena dipaksa-paksa ya saya tanda tangan. Jadi kesepakatan itu kenapa batal? Karena yang menghibahkan tanah itu Kustadi Ali Gofur nyata-nyata setelah diteliti, dianalisa lebih dalam, bukan pemilik tanah. Tidak ada bukti-bukti kuat, bukti-bukti otentik tentang kepemilikan tanah itu. Kepemilikan tanah itu adalah Pak Kosim. Kan ironis, sekarang Pak Kosim
Pak Kustadi Ali Gofur menghibahkan tanah yang jelas-jelas bukan miliknya kepada pemiliknya. Ini suatu hal yang saya kira ini sesuatu yang menjadikan bahwa kesepakatan jadi batal. Nah, ketika kesepakatan ini dinyatakan tidak sah, maka langkahnya ya ke pengadilan. Gitu barangkali. Jadi saya konfirmasi ke pihak kelurahan sampai pada tahun 1998 kalau nggak salah, itu masih atas nama Pak Kosim. Karena di BPN SPPT atas nama Pak Kustadi Ali Gofur itu pada tahun 1999. Jadi sebelum itu masih atas nama Pak Kosim. Kan ironis. Sementara dari pihak Kustadi Ali Gofur mengaku dia sudah membeli tanah itu 1986 dari Pak Junedi. Sementara SPPT-nya sampai 1998 masih atas nama Pak Kosim. Ini sangat aneh. Ini banyak kejanggalan sebetulnya, termasuk berkaitan dengan masalah-masalah atas tanah itu. Nah, dalam sertifikat itu tahun berapa? Sertifikat dibuat tahun 2000 dan konon pengakuan daripada Kustadi Ali Gofur mulai dia membayar pajak SPPT-nya itu setelah pembuatan sertifikat. Dan ini juga bertentangan dengan apa yang ada di berkas BPN karena SPPT itu dikeluarkan 1999 sudah atas nama Ali Gofur. Jadi kita adakan mediasi itu kedua mediasi itu dilaksanakan di kantor BPN. Di kantor BPN. Dengan yang pertama tanpa dihadiri oleh kepala BPN, tapi yang mediasi yang kedua itu di samping kedua belah pihak yang bersengketa hadir juga langsung dipimpin oleh kepala BPN Kabupaten Ciamis. Nah, kepala desa sendiri hadir pada mediasi. Mediasi kedua, Kelurahan Sindang Rasa tidak hadir karena ada halangan, tapi mewakilkan. Yang hadir ketika itu adalah Pak Kristianto, Kasih Pemerintahan Kelurahan Sindang Rasa. Saya menduga kuat seperti itu. Indikasi-indikasinya jelas lah. Indikasi-indikasinya jelas. Artinya logikanya begini. Mereka tentu tahu bagaimana suatu persyaratan membuat sertifikat berdasarkan regulasi, berdasarkan aturan perundang-undangan yang berlaku. Mereka pasti tahu. Tapi kenapa? Kan pertanyaan begitu. Tapi kenapa ketika itu tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan berlaku, kenapa mereka tidak menolak? Kenapa mereka memproses sehingga muncul akhirnya sertifikat? Kan gitu. Kalau mereka tidak tahu, maaf, nggak mungkin. Kecil kemungkinan karena mereka adalah pegawai yang memang ditugaskan oleh negara untuk itu. Dan kenapa desa atau kelurahan terbawa? Karena memang panitia, termasuk panitia adjudikasi itu, panitia itu dari BPN dan dari kelurahan. Kepala BPN ini bagaimana supaya diselesaikan secara kekeluargaan, artinya tidak harus ke ranah pengadilan. Dengan bahasa beliau, kalau nilai tanah ini katanya 100 juta, nanti kalau ke pengadilan kadang-kadang bisa lebih bisa habis lebih daripada nilai tanah gitu. Makanya udahlah katanya selesaikan dengan cara keluargaan. Toh yang menang akan jadi arang, yang kalah pun akan jadi abu gitu. Terus juga pihak daripada kepala BPN ketika dalam mediasi mengatakan bahwa sepanjang tanah itu tidak bermasalah ya kami proses. Tapi kan kenyataannya bermasalah gitu, kenapa diproses kan gitu. Terus ya kalau persyaratan formalnya sudah lengkap ya kenapa tidak? Persyaratan formal itu KTP gitu yang kartu keluarga dan sebagainya gitu kan. Ini sementara kan ada persyaratan lain yang tidak terpenuhi. Jadi seperti itu. Maka dengan indikasi-indikasi seperti ini, dugaan kuat memang ini ada terjadi suatu penyimpangan lah, suatu penyimpangan. Jadi saya berkeyakinan bahwa proses pembuatan daripada sertifikat tanah SHM nomor 677 atas nama Kustadi Ali Gofur ini adalah cacat hukum. Karena cacat hukum, karena ada prosedur-prosedur yang tidak ditempuh, yang tidak dilakukan, maka sebetulnya BPN tinggal ada kemauan untuk mengeluarkan atau untuk menerbitkan surat keputusan pembatalan hak atas tanah atau pembatalan sertifikat. Tinggal itu saja. Kan itu bisa dilakukan pembatalan sertifikat itu oleh pihak BPN atau karena keputusan pengadilan gitu. Jadi tidak mesti harus ke pengadilan sebenarnya, tapi kalau pihak
BPN ternyata tidak mau mengeluarkan, tidak mau menerbitkan surat keputusan pembatalan sertifikat yang padahal sudah jelas-jelas sertifikat tersebut adalah cacat hukum, ini juga menjadi suatu tanda tanya besar. Kenapa? Padahal itu sudah terpenuhi secara peraturan Menteri Agraria nomor 9 tahun 1999 itu sudah terpenuhi kalau sertifikat itu dibatalkan. Nah, jadi permasalahan kenapa tidak mau membatalkan? Padahal itu syarat cacat hukumnya sudah jelas. Ini permasalahan juga. Lebih-lebih saya menyaksikan, bukan menyaksikan ya. Saya menerima informasi dari keluarga ahli waris Pak Kosim, ketika terjadi mediasi di mediasi kedua, setelah selesai proses mediasi ini, ahli waris Pak Kosim, salah satunya ahli waris ini nanti bisa dihadapkan kalau perlu untuk memberikan satu persaksian. Si pihak Ustadi Ali Gopur, istrinya kalau nggak salah ngasih uang, dikusiwalkan istilahnya, ngasih amplop ke pegawai BPN 2 orang, yang laki-laki dan perempuan ketika mediasi ini apa ini, ngasih uang untuk apa ini? Ini kan indikasi, ini namanya bukti petunjuk yang mengarah bahwa telah terjadi suatu kolusi atau terjadi suatu penyimpangan. Di mediasi pertama dari awalnya sudah kita minta hak tersebut, tapi pernah dalam suatu mediasi yang pertama itu pegawai BPN itu kalau nggak salah kasih penetapan itu mengatakan bahwa bagaimanapun sertifikat ini adalah produk BPPN, kami akan pertahankan. Karena ini produk BPN. Ada semacam pernyataan semacam itu. Nah, ini yang kemudian ya ini mau tidak mau, kalau BPN bersikukuh terus seperti itu, tidak mau menerbitkan daripada pembatalan sertifikat tanah, ya kita ranahnya pengadilan. Lebih-lebih dari kalaupun itu kesepakatan disepakati, itu dalam kesepakatan itu kan bahwa Kustadi ini akan menghibahkan tanahnya yang SHM nomor 677 kepada pihak ahli waris Pak Kosim. Langkah-langkahnya adalah supaya sertifikat yang dinyatakan sudah hilang oleh Pak Kosim itu, oleh keluarga Kustadi Ali Gopur itu, pihak Kustadi Ali Gopur itu, maka Kustadi Ali Gopur nanti melaporkan kehilangan, membuat laporan kehilangan ke pihak kepolisian bahwa sertifikatnya hilang. Setelah didapat daripada bukti dari kepolisian surat kehilangan, maka nanti datang ke BPN, kemudian nanti diambil sumpah, maka BPN nanti akan menerbitkan lagi sertifikat baru pengganti daripada sertifikat Kustadi Ali Gopur yang hilang. Setelah terjadi penggantian sertifikat, sudah keluar sertifikat baru nanti ada balik nama di notaris. Nah, setelah ada balik nama ke ahli waris, baru nanti diserahkan. Tapi sampai saat ini Kustadi Ali Gopur belum ada langkah-langkah melapor kepada kepolisian. Ini ada apa? Padahal ini sudah 10 hari lebih. Rumah beliau dekat di belakang daripada Polres. Kalau ada kemauan nggak usah lama, 1 hari 2 hari selesai. Dan itu tidak perlu biaya besar untuk lapor itu. Bahkan mungkin bisa gratis untuk saya melaporkan ke. Nah, ini juga tanda tanya besar. Kenapa ini tidak dilakukan? Kenapa tidak dilakukan? Jadi sudah, kalau dalam perjanjian itu boleh katakan one prestasi. Artinya sudah melanggar daripada komitmen daripada perjanjian yang sudah disepakati. Gitu. Dan kita sudah sudah bertekad lah gitu untuk ke pengadilan. Hanya mungkin yang jadi ini lewat nanti pengacara atau yang bersangkutan langsung yang maju ini nanti mau kita musyawarahkan. Ini merupakan ini aja. Ini kan BPN ini memegang peranan yang sangat penting. Bahkan maaf asumsi opini yang terbangun di sebagian masyarakat barangkali asumsi yang kurang bagus, sehingga bagaimana citra BPN ini bisa terpertahankan lah dengan melakukan hal-hal yang sesuai dengan baik itu undang-undang administrasi pemerintahan, di mana asas legalitas, asas proporsional dan asas profesional itu lebih dikedepankan. Bagaimana suatu sistem pemerintahan yang administrasi yang bersih gitu. Ini bagaimana bisa terbangun semacam itulah. Sehingga dari itu tidak akan ada masyarakat yang dirugikan dengan sebab kebijakan-kebijakan
tindakan-tindakan atau keputusan-keputusan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Itu saja barangkali bagaimana membangun kembali citra yang baik lah, bahwa BPN ini benar-benar suatu lembaga yang betul-betul bisa memberikan suatu perlindungan hukum, bisa mendatangkan kepastian hukum, wabil khusus kepada para pemilik tanah. Jangan sampai ada asumsi-asumsi negatif, misalnya istilahnya yang lain-lain lah yang tidak kita inginkan. Jangan sampai ada.